Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Sejarah Idul Adha. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih Nabi Ismail alaihi salam dalam Al-Quran. Sejarah Idul Adha tidak lepas dari kepatuhan Nabi Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan dan menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihi salam. Padahal saat itu Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang anak yang akan melanjutkan keturunannya dikala usianya sudah senja. Namun, dikala Ismail sudah beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi untuk menyembelih Ismail. Kisah Nabi Ismail ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Safaat ayat 100-111. Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Maka tak kala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." As-Saffat ayat 102. Dan sesungguhnya Ibrahim memberitahukan mimpinya itu kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu, sekaligus untuk menguji kesabaran dan keteguhan serta keyakinannya sejak usia dini terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baktinya kepada orang tuanya. Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." As-Saffat ayat 102. Mendengar mimpi yang diceritakan Ibrahim, Nabi Ismail meminta ayahnya untuk langsung mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. "Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saffat ayat 102. Yakni aku akan bersabar dan rela menerimanya demi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang benarlah Ismail alaihi salam selalu menepati apa yang dijanjikannya. Karena itu, dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran As-Saffat ayat 103. Setelah keduanya mengucapkan persaksian dan menyebut nama Allah untuk melakukan penyembelihan itu, kemudian Ibrahim merebahkan Ismail pada keningnya. Saat itu Ismail mengenakan kain gamis putih. Lalu Ismail berkata kepada ayahnya, "Hai ayah, sesungguhnya aku tidak mempunyai pakaian untuk kain kafanku selain dari yang kukenakan ini. Maka lepaskanlah kain ini agar engkau dapat mengafaniku dengannya." Maka Ibrahim bermaksud menanggalkan baju gamis putranya itu. Tetapi tiba-tiba ada suara yang menyerunya dari arah belakang, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Quran surat As-Saffat ayat 104-105. Maka Ibrahim menoleh ke belakang. Tiba-tiba ia melihat seekor kambing gibasi putih yang bertanduk lagi gemuk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya sampai sekarang kami masih terus mencari kambing gibas jenis itu. Hisyam menyebutkan hadis ini dengan panjang lebar di dalam Kitabul Manasik, bahwa dikeluarkan untuknya seekor kambing gibasi dari surga yang telah digembalakan sebelum itu selama 40 musim gugur tahun. Maka Ibrahim melepaskan putranya dan mengejar kambing gibas itu. Kambing gibas itu membawa Ibrahim ke Jumroh Ula. Lalu Ibrahim melemparnya dengan 7 buah batu kerikil, dan kambing itu luput darinya. Lalu lari ke Jumroh Wusta dan Ibrahim mengeluarkannya dari Jumroh itu dengan melemparinya dengan 7 buah batu kerikil. Kambing itu lari dan ditemuinya ada di Jumroh Kubro.
Maka ia melemparinya dengan 7 buah batu kerikil. Pada saat itulah kambing itu keluar dari jumroh, dan Ibrahim menangkapnya lalu membawanya ke tempat penyembelihan di Mina dan menyembelihnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Quran Surat As-Saffat ayat 104-105. Yakni sesungguhnya engkau telah mengejarkan apa yang telah dilihat dalam mimpimu itu, hanya dengan membaringkan putramu untuk disembelih. Saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam sempat menggorokkan pisaunya, tetapi tidak dapat memotong sesuatu pun. Bahkan dihalang-halangi antara pisau dan leher Nabi Ismail oleh lempengan tembaga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 105. Sesungguhnya tujuan utama dari perintah ini pada mulanya hanyalah untuk menguji keteguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.